Ya itulah, kalau melibatkan Koni dia memang dari awal tuh nggak suka sama Prabowo. Ya kan? Kemudian melibatkan ini kesana kesini, udahlah menurut saya itu omong kosong semua. Dipikir rakyat bisa dibohongin apa dengan ancaman-ancaman seperti itu. Jadi PDIP itu jangan diperalat oleh Koni juga, ya. Jangan diperalat oleh Koni seolah-olah hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobogan Google semuanya. Sehat ya untuk hari ini ya. Koni Rakundini makin kesini makin parah saja kelakuannya ya. Setelah keluar-keluar soal data video Hasto tentang pejabat di Indonesia yang dititipkan dia di Rusia, kini Koni kembali membuat omon-omon, kembali membuat fitnah, yakni katanya Pak Prabowo itu akan selesai dalam 2 atau 3 tahun dan akan lanjut Gibran menjadi 5 tahun. Nah ini kan fitnah yang sangat luar biasa kepada Gibran. Setelah menyerang Jokowi, kini menyerang Gibran. Koni kok mau ya PDIP diperalat oleh Koni ini. Namun pernyataan Koni tersebut langsung disekat balik oleh Bang Zulfan Lindan. Nah seperti apa sih video lengkapnya? Simak baik-baik video ini sampai habis. Pak Prabowo menyatakan di depan para pengusaha di Singapura, beliau hanya akan 3 tahun, kemudian diteruskan Gibran. Dan kalau nggak salah ya, nanti tanya sama Pak Hasto langsung. Dan Gibran itu karena 2 tahun saja, maka kemudian akan boleh election 2 kali, jadi total 12 tahun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Hasto, didengarnya di pertemuan para pengusaha di Singapura. Tapi untuk jelasnya, tanyakan saja kepada beliau. Tahu kan beliau siapa? Dia ngomong Pak Prabowo. Bedanya cuma satu, ketika Pak Prabowo menyatakan di depan sana, katanya beliau hanya akan 3 tahun, sehingga tersisa Gibran 2 tahun, maka kemudian Gibran akan running 2 kali lagi, jadi total 12 tahun. Tapi kalau Pak Rosan bilang sama saya, adalah Gibran yang akan 2 tahun, ya kan? Kemudian akan diteruskan, Pak Prabowo hanya 2 tahun, kemudian akan diteruskan oleh Gibran 3 tahun. Yang di Singapura ngomongnya kapan itu? Tanya Pak Hasto. Tahunnya deh. Apa? Tahun sama bulan. Aku nggak tanya segitu detailnya. Jadi maksud aku tuh waktu aku ngomong kayak gitu tuh orang jangan tahu, nggak mungkin gue bohong. Gue nggak pernah bohong. Jadi kalau ada yang bilang Koni tukang fitnah, lu kemana aja lu? Kalau tukang fitnah nggak mungkin ngajar di mana. Saya kira nggak ada itu. Orang seperti Pak Prabowo, kalau kamu ada kasus bongkar aja, bargaining sama siapa? Terus Prabowo mau negosiasi mau ngapain? Nggak ada hubungan, nggak ada kepentingan sama dia, nggak ada hubungan sama dia kan? Ini amburadul seperti ini bermain kayak, aduh, saya sedih lihat loh. Saya supaya dulu pernah jadi kader PDIP ya, cara-cara bermain seperti ini saya sedih. Satu, childish, kekanak-kanakan, yang kedua sporadis, ketiga panik. Kan harus ada taktik, strategi. Bagaimana menghadapi satu masalah. Dan kayak begini. Ya terus dikasih sama orang-orang emosional aja ngomongnya. Ya, yang perlu ngomong sedikit ditambah-tambah. Menjadi tokoh nasional pula mereka kan. Jadi nambah-nambah sana sini, mencak-mencak sendiri. Kasihan Ibu Mega menurut saya. Ya PDIP terutama sebagai satu institusi partai besar yang sulit sekali. PDIP ini kan satu-satunya partai yang lahir dari perjuangan yang berdarah-darah. Satu-satunya. Coba yang lain. Nggak ada. Gerindra kan Prabowo dirikan partai nggak ada tanpa hambatan. Ya, kemudian Demokrat nggak ada, yang lain semua nggak ada. Partai yang berdiri diperjuangkan dengan darah dan perjuangan dan pengorbanan itu hanya PDIP. Sekarang jadi begini aja, sedih kita kan. Nah oleh karena itu ini kita mengajak kawan-kawan yang masih ada dalam PDIP tapi masih pikiran akal sehat. Bagaimana membangun ini, mengemas ini kembali menjadi suatu kekuatan yang besar, itu harus diingat. Ya, saran saya begitu. Bang, yang menarik juga Bang, video-video ini sebagian katanya sudah dititipkan ke Koni Rakundini dan kemudian dibawa ke Rusia dan sudah dinotariatkan.
kan nanti kalau misalnya pemerintah Rusia merasa dibawa-bawa dalam persoalan internal dalam negeri Indonesia kan juga merasa terganggu. Kira-kira Nggak ada itu, saya kira itu klaim-klaim semua itu. Iya kan? Nggak ada lah. soalnya kan itu video Koni sendiri Bang di akun Instagramnya Bang, bahwa memang dia sudah dititipkan oleh Pak Hasto, katanya begitu Bang. Ya, apa yang dititipkan itu, uang atau apa? Video-video data skandal korupsi yang seperti disampaikan oleh Hasto itu Bang, sebagian Nggak sudah yakin lah, saya nggak yakin. oleh Koni gitu. Saya bukan tidak percaya, tapi nggak yakin. Oh. Kalau ada memang bongkar aja dulu di Indonesia. Bongkar dulu di Indonesia, jangan macam-macam. Apa hubungannya Rusia juga gini ketawa? Ya kan? Rusia ini kalau dibilang kayak begini, cekek ketawa, cekekean. Apa ini? Kok saya dilibat-libatkan? Udah dia orang gila semua menurut saya. Bongkar aja di sini kalau dia benar. Bongkar di sini. Ngapain bicara Rusia lah? Nanti mau bawa kemana lagi? Ya kan? Kenapa nggak bawa bilang aja ke CIA sekalian ke Amerika, Pentagon? Ya ini kan tindakan yang sangat tidak nasionalis juga sih kayaknya Bang, karena kan persoalan internal. Ada kasus itu pun hanya oknum, anggaplah oknum itu bernama Hasto, Saiful Bahri, dan seterusnya. Lah kenapa kemudian melebarkan masalah ini sehingga merembet kemana-mana gitu loh Bang? Ya itulah, kalau melibatkan Koni dia memang dari awal tuh nggak suka sama Prabowo. Ya kan? Kemudian melibatkan ini kesana kesini, udahlah menurut saya itu omong kosong semua. Dipikir rakyat bisa dibohongin apa dengan ancaman-ancaman seperti itu. Nah itu yang saya katakan tadi, PDIP ini betul-betul orang-orang yang panik, pinggir aja dulu, kasih orang-orang yang akal sehat untuk menghadapi situasi ini dengan tenang gitu kan. Masih ada Ahmad Basara tenang, ya kan? Bambang Pacul itu dengan cara tenang. Ada lagi Puan Maharani, ada Pramono Anung, itu orang yang bisa berpikir dengan tenang untuk menghadapi situasi ini, ya kan? Oh ya Sona ya udahlah. Sebenarnya orangnya tenang, teman kan sudah ada pencekalan pula terhadap dia, kita pun bingung juga kan. Kita kan nggak tahu kasus-kasus gini kan. KPK yang tahu, penegak hukum yang tahu, mereka kan yang tahu. Tinggal kapan mau diungkap atau kapan disimpan, itu aja. Jadi PDIP itu jangan diperalat oleh Koni juga, ya. Jangan diperalat oleh Koni seolah-olah hebat akan dibawa ke Rusia, ya kan? Karena kan dibangun kesan selama ini Koni ini adalah seorang profesor, teman baiknya Presiden Putin gitu loh Bang. Jadi itu yang dimainkan oleh mereka kayaknya. Nah, itu kan harus dicek lagi. Mungkin sama anak-anak buah Putin pada level ke 10-20 mungkin. Ya kan? Klaim-klaim kayak gini ngeri kita. Ya kan? Iya dong. Janganlah main percaya-percaya aja, ya. Banyak orang-orang tuh mengklaim seperti itu. Cuman kan orang diam aja, ngapain lah nanggapin yang gitu-gitu. Ya kan? Terus kalaupun misalnya dekat sama Putin, terus mau ngapain? Putin tuh lagi pusing menghadapi NATO, Ukraina, Syria, Iran, segala macam persoalan Timur Tengah di mana-mana. Terus bicara soal Koni bawa berkas ini. Lalu apa ini? Soal pribadi lagi. Saya masih sehat kata Putin, belum sakit.